3 hari menjelang putusan Mahkamah Konstitusi, Partai Koalisi Prabowo Gibran kian intens membahas komposisi calon-calon menteri. Lalu partai mana yang akan mendapat kursi mayoritas di kabinet? Dan benarkah kabar yang menyebut jumlah menteri akan berdasar jumlah perolehan suara parpol di pemilihan legislatif? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, lalu ada juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yandri, saya ke Anda dulu. Ada kabar yang bilang bahwa untuk komposisi menteri ini disesuaikan lagi dengan jumlah perolehan suara partai di pemilihan legislatif. Kabar itu terkonfirmasi atau belum nih? Wah, baru dengar saya, Mas. Oke. Jadi kalau benar, gimana respon PAN? ya kalau persoalan kursi menteri memang hak prerogatif Pak Prabowo yang akan menyusun ya. Tapi tentu PAN bagian dari koalisi Indonesia Maju, di mana Bang Jul sangat aktif dan bahkan PAN sudah 3 kali mendukung Pak Prabowo. Kami yakin komitmen yang dibangun oleh Bang Jul dengan Pak Prabowo itu insya Allah bisa terlaksana ya. Jadi berapa menteri, siapa yang diajukan oleh PAN, udah kami serahkan penuh kepada Ketua Umum, pada Bang Jul. Nah, persoalan apakah disesuaikan dengan jumlah kursi di parlemen atau apa, tentu PAN belum dengar tentang itu. Tapi sekali lagi bagi PAN, karena memang yang berhak penuh menyusun menteri itu adalah Pak Prabowo, tentu kami perserahkan penuh kepada Pak Prabowo. Nah, termasuk ke depan siapa yang akan diajukan, sudah kami putuskan di internal partai, itu sepenuhnya hak Ketua Umum Partai, yaitu Bang Jul, untuk mengkomunikasikan, membawa nama-nama kader PAN yang akan diusulkan sebagai calon menteri kepada Pak Prabowo. Gitu, tapi Mas. jumlah kursi yang diminta dimohonkan berapa dari PAN ke Pak Prabowo? Kan udah ngomong Partai Golkar bilang, Pak Erlangga bilang minta 5. Kalau dari PAN hitung-hitungannya berapa tuh? Ya kalau PAN prinsipnya kita tidak menyebut angka, tapi komunikasi dengan Bang Jul dengan Pak Prabowo sudah sangat sering. Dan ketika Pak Prabowo kunjungan kepada PAN di buka puasa waktu tanggal 21 Maret, sehari setelah penetapan hasil dari KPU, ya di situ Pak Prabowo menyampaikan nanti insya Allah akan ada kader-kader PAN yang akan mengisi posisi-posisi di kabinet. Persoalan berapa, sekali lagi itu ya wewenangnya Ketua Umum dan wewenangnya Pak Prabowo. Saya tidak kapasitas itu, Mas. Oke, saya coba konfirmasi ke Bang Doli. Bang Doli, kan dari koalisi KIM kan suara Golkar tertinggi di sejauh ini dari hasil pileg begitu. Di awal dari Pak Erlangga juga bilang ya dapat 5 kursi menteri lah. Dengan perolehan semacam itu di pileg, ada kemungkinan bakal nambah lagi nggak permohonan untuk kursi menteri ini di Golkar, Bang Doli? Nah, pertama saya harus jelaskan bahwa angka 5 itu bukan permintaan ya. Jadi waktu itu kan angka 5 itu muncul ketika ada pertemuan antara ketua umum kami dengan ketua-ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. Jadi itu dalam bentuk menyemangati, kami bersyukur ya pada saat itu kita pada saat bulan puasa ya mensyukuri hasil Pilpres di mana Golkar dengan teman-teman partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu menang Pilpres. Kemudian Golkar mendapatkan suara penambahan cukup signifikan ya di Pileg 2024. Nah, dari hitung-hitungan itu kemarin ya Ketua Umum cuma sampaikan aja ya kalau dengan hitung-hitungan kontribusi yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam Pilpres ya wajarlah setidaknya dapat 5 kursi. Jadi itu bukan permintaan. Nah, yang kedua sekali lagi tentu semuanya kita harus meletakkan ini secara proporsional gitu, bahwa penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatifnya presiden. Tetapi berdasarkan pengalaman ya, dan memang juga terjadi di dalam Pilpres ini, selalu kan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih itu didukung oleh gabungan partai politik. Nah jadi dan 2 pemilu sebelumnya juga gitu, Pak Jokowi juga seperti itu, Pak SBY juga seperti itu. Jadi dalam penyusunan kabinet, walaupun hak prerogatifnya presiden, pasti juga akan ada pembicaraan ya dengan partai-partai koalisi yang mendukung.
Nah, dalam hal ini sama PAN juga, Golkar dalam beberapa kali pengalaman menyusun pembicaraan dalam komposisi kabinet itu diserahkan kepada ketua umum yang mengkomunikasikan dengan Pak Presiden terpilih. Nah, dalam hal ini nanti mungkin Pak Prabowo. Dan saya yakin bahwa Pak Prabowo, ya sebelum juga kemudian kemarin kita bertarung di Pilpres, sebenarnya kan sudah ada pembicaraan-pembicaraan awal sebetulnya dengan para bisa kemungkinan lebih dari 5 nggak tuh diusulin, Bang? Dan yang tahu cuman Pak Prabowo dengan ketua umum partai politik. Gitu ya. Jadi nanti kita tunggu saja, dan saya selalu mengatakan Pak Prabowo juga pasti sudah punya rumusan sendiri ya, bagaimana menempatkan secara proporsional, secara adil gitu ya, koalisi-koalisi Indonesia Maju ini, termasuk nanti saya kira kalau kemudian nanti ada partai politik yang bergabung ya, yang juga kemungkinan akan juga bergabung dalam pemerintahan, dalam bentuk pemerintahan itu di kabinet, ya pasti itu semuanya dilakukan secara ada rumusan-rumusan yang saya kira Pak Prabowo tahu. Oke, saya tahan dulu di situ. Saya harus coba tanyakan lagi ke Mas Toto. Mas Toto, tadi dari konfirmasi kedua parpol ini, Anda menangkapnya berdasarkan apa sebetulnya Pak Prabowo Gibran ini akan menempatkan orang-orang di kabinetnya nanti? Ini rumusannya kalau dalam sistem presidensial itu sebenarnya hanya bicara kapabilitas. Makanya yang dikenal dalam sistem presidensial harusnya adalah zakon kabinet. Targetnya adalah, makanya istilahnya prerogatif. Artinya bisa semaunya presiden memilih siapapun. Mau 100% tidak ada orang partai, itu juga prerogatif presiden. Mau 100% orang partai, itu juga prerogatif presiden. Tetapi kan memang realitanya, tadi Bang Doli sudah menyinggung sedikit, turunan dari pemilu yang mengisyaratkan dukungan 25%, biasanya ada hutang budi politik. Koalisi, dukungan dalam pilpres akan dibayar dalam jatah menteri dan jabatan-jabatan lain. Nah, artinya kita tidak bisa melihat capability doang gitu ya. Itu kan 1C, huruf depannya kan capability C ya. Jadi biasanya akhirnya realis ada 3C. C yang kedua ini yang kita sedang bahas, coalition, yang kemudian jadi basis penyusunan kabinet juga. C yang ketiga namanya chemistry. Jadi realitanya seperti itu. Ketika seorang presiden terpilih lebih banyak aspek chemistry-nya, yang biasanya dipilih adalah orang-orang terdekatnya saja. Ini biasa akan cenderung membuat kabinet tidak profesional karena hanya diisi oleh orang yang dia percaya tapi belum tentu mumpuni. Ada juga yang kemudian cenderung kemudian berat ke bobot coalition-nya. Kalau bobotnya ke coalition, yang terjadi adalah presiden disebut tersandera karena kabinetnya menjadi lebih politis dan tidak profesional. Apakah ini kemudian diharapkan? 2C yang lain tidak. Tetapi bagaimana kemudian aspek capability tadi atau dari sisi capability tadi itu kemudian beyond dari 2C yang lain. Nah, poinnya apa sih? Secara kuantitatif ya sudahlah, kita tahu rumusannya, akhirnya yang suara partainya lebih gede di parlemen akan dapat jatah kursi lebih banyak. Tapi itu kan juga nanti masih menunggu loh. Apakah dalam 7 bulan ke depan ada partai lain yang masuk? Kalau PDI masuk, jatah partai yang sudah jungkir balik mungkin akan berkurang. Saya tahan dulu di situ Mas Toto, sorry. Tapi pertanyaannya juga begini, kalaupun kemudian ini menjadi hak prerogatifnya seorang presiden, apakah perlu bagi Pak Prabowo ini harus berkonsultasi dulu dengan semua partai politik untuk mendiskusikan komposisi menteri dan berapa jatah untuk tiap partai politik ini? Tapi jawabnya nanti. Sorry, saya harus potong dulu di situ. Kita harus jeda sebentar. Kami segera kembali. Mas Toto, melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Betul bahwa ada hak prerogatif dari seorang presiden untuk menyusun kabinet itu, tapi apakah ada kewajiban harus konsultasi dulu dengan semua partai-partai koalisi soal komposisi kabinet ini menurut Anda? Gini, faktanya bayaran dari dukungan pada pilpres itu jatah menteri. Artinya pasti terjadi balas budi, terjadi konsultasi. Tapi yang penting adalah bagaimana membatasi prerogatif presiden itu tidak kemudian menjadi tereliminir. Caranya apa? Capability tadi ditempatkan di atas. Artinya konsultasi boleh, tapi jangan kemudian serahkan cek kosong pada partai-partai. Kenapa? Saya melihat logika yang dimiliki oleh ketua umum, tadi sudah dibahas oleh kedua senior saya, seringkali mungkin berbeda dengan kebutuhan seorang presiden. Presiden tanggung jawabnya adalah KPI dari target-target kerja politik sesuai dengan janji kampanye. Artinya dia harus mencari yang mumpuni. Logika yang dibangun oleh ketua umum seringkali itu bukan tentang kapabilitas, tapi berbicara mengenai siapa yang paling senior di partai saya, siapa yang paling dekat dengan saya sebagai ketua umum, sehingga jatah menteri adalah jatah dia. Dan itu seringkali tidak kompatibel dengan kebutuhan seorang presiden. Tantangannya menurut saya di situ, bagaimana kemudian
jatah jumlah disesuaikan dengan jumlah jumlah dukungan di kursi di parlemen. Tapi secara kualitatif boleh saja loh seorang presiden dikasih 5 nama nih oleh Golkar kah, oleh PAN kah, tapi tiba-tiba misalnya presiden ekstrim bilang, kok kayaknya 5-5-nya nggak cocok, menurut saya bisa nggak kasih nama baru sesuai dengan pos-pos yang saya butuhkan. Dialog itu yang menurut saya dibutuhkan sehingga kemudian publik walaupun melihat terjadi politik dagang sapi, politik balas budi, tapi kemudian dijawab oleh menteri-menteri yang berasal dari latar belakang parpol yang memang mumpuni. Tambahan yang lain kalau ingin berbicara mengenai image negatif dari politik dagang sapi ini adalah, saya ingat sekali tahun 2015, termasuk sering berdiskusi dengan Pak Jokowi tentang hal ini. Pak Jokowi dulu di periode pertama tuh pernah membuat sebuah gebrakan, kalau ada menteri dari parpol masuk menjadi sudah menjadi anggota kabinet, harusnya melepaskan diri dari kepengurusan entah DPP atau apapun sehingga bosnya satu, sehingga kemudian waktunya itu bisa penuh untuk kerja sebagai seorang anggota kabinet, tidak memiliki 2 bos dan kemudian punya waktu yang terbagi 2 antara pengurus partai dengan menjadi seorang menteri. Oke. Ada dan sekarang juga dari Pak Prabowo masih ada upaya untuk merangkul begitu partai-partai di luar koalisi KIM, termasuk salah satunya adalah PDI Perjuangan. Nah, Mas Yandri, kalau kemudian nanti saat upaya untuk mengajak PDIP ini bergabung dan akhirnya diiakan begitu, diamini oleh PDIP, dan kemungkinan bisa jadi PDIP dapat jatah kursi, PAN rela atau enggak tuh? Ya nanti siapa yang diajak gabung di luar koalisi Indonesia Maju, sekali lagi itu sebagai presiden terpilih tentu kita serahkan kepada Pak Prabowo, ya siapa yang diajak, apa PDIP atau partai lain, ya kan. Terus ketika diajak apa yang akan diberikan kepada partai yang bergabung, itu juga hak prerogatif Pak Prabowo. Apapun yang diputuskan Pak Prabowo tentu kami akan menghormati sebagai bagian komitmen kami mendukung Pak Prabowo. Tapi gini, Mas, Pak Prabowo ini komunikasi sangat bagus, ya, dengan PAN itu sangat bagus. Ketika ada buka puasa bersama sangat lama ngobrolnya kan. Kemudian waktu Lebaran juga Pak Prabowo datang. Beberapa kali saya mendampingi Bang Jul ketemu Pak Prabowo. Intinya komunikasi itu nggak ada sekat-sekatnya dan beliau sangat baik komunikasi dengan parpol-parpol pendukung koalisi Indonesia Maju. Nah, persoalan nanti apakah ada partai politik di luar koalisi Indonesia Maju yang bergabung, ya bagi PAN nggak ada masalah, kita welcome saja. Nggak terusik ya Mas ya? Nggak terusik kalau kemudian nanti tahu-tahu bakal dapat jatah juga kalau kemudian bergabung. Iya, membangun bangsa ini kan nggak bisa sendiri, nggak bisa ego pribadi, nggak bisa ego partai. Kan kita ini ya merah putih lah. Kalau ada yang sama-sama mau membangun bangsa, kenapa tidak? Jadi PAN, bagi PAN tidak ada problem lah. Mau ada yang masuk, kemudian bergabung, nanti diatur berapa jatah kursi menterinya itu ya serahkan kepada Pak Prabowo. Bagi PAN nggak ada masalah. Oke. Kalau dari Golkar gimana kalau kemudian ada upaya Pak Prabowo buat ngerangkul PDIP dan kalau PDIP mengiyakan bisa jadi dapat jatah, merasa terusik nggak tuh Bang Doli? Sama sekali tidak, karena begini, kami dari awal ya mendukung Pak Prabowo ini kan juga punya reasoning yang cukup kuat gitu dasari ya. Nah, dan kami mendukung sampai saat ini kan karena memang selalu Pak Prabowo ini kan selalu membawa isu soal atau narasi tentang persatuan, kesatuan, kebersamaan, sinergitas gitu loh. Dan kami juga memandang 5 tahun, 10 tahun ke depan ini ya dengan program yang sekarang sudah disusun hampir 320 kemarin sejak di BKN gitu ya, ada 17 program prioritas macam-macam itu. Itu memang menuntut adanya soliditas, harmonisasi antara elemen bangsa gitu. Jadi kalau kemudian semuanya setidaknya membangun komunikasi lah ya. Saya kan selalu mengatakan kita sudah harus menganggap bahwa pilpres pileg kemarin sudah selesai. Kita tinggal memandang 5 tahun ke depan. Nah, dan ini harus dibangun komunikasi kebersamaan. Bahwa kemudian kebersamaan itu bentuknya ada yang di luar pemerintahan, ada yang di dalam pemerintahan, itu sama terhormatnya. Jadi kalaupun kemudian nanti misalnya disebutkan teman-teman PDIP ya, mau bergabung gitu, ya silakan aja. Dan itu memang relevan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasi besar yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Gitu. Nah, tetapi kami juga yakin ya, tadi saya katakan bahwa Pak Prabowo ini sudah juga punya rumusan yang tentu beliau tahu lah ya, beliau tahu mana teman-teman yang memang berjuang bersama-sama dari awal. Beliau juga menjadi pemimpin yang adil gitu ya, yang fair gitu.
Nah, yang ketiga yang paling penting tadi disampaikan oleh Pak Toto ini bahwa mungkin memang kita berharap ya supaya memang nanti program-program pemerintahan ke depan ini bisa terimplementasi dengan baik ya. Kementerian atau kabinet ini memang terdiri dari orang-orang yang betul-betul capable gitu ya di bidangnya masing-masing, walaupun dia berasal dari partai politik ataupun tidak berasal dari partai politik. Ini yang paling penting gitu. Nah, saya kira kalau kemudian nanti ada pembicaraan intensif antara Pak Prabowo kemudian dengan ketua umum partai politik ya, dan kami yakin juga saya kira partai-partai atau ketua umum partai politik ini juga akan memberikan kader terbaiknya lah. Karena ini bicara tentang bangsa dan negara gitu ya, bukan hanya sekedar kepentingan partai politik masing-masing gitu. Untuk bisa bekerja membantu Pak Prabowo di kabinet. Nah, tadi kan sudah sempat saya singgung masalah parpol, utak-atiknya sedemikian ya Mas Toto. Tapi kalau untuk peluang relawan ikut bergabung dalam kabinet, misalnya Projo begitu, itu juga masih ada peluang ke sana atau tidak menurut Anda? Saya berharap tidak. Saya harus ngomong apa adanya ya. Konsekuensi politik secara realistis itu harus kita terima bahwa partai-partai itu kemudian mendapatkan jatah, ya sudah. Itu turunan dari sistem pemilu yang kita bangun yang mengisyaratkan ada presidential threshold tadi. Tapi jangan bebani lagi kemudian presiden dengan ada jatah lain. Nanti ada jatah ormas lagi, ada jatah relawan. Belum lagi ada yang mengatakan jatah Jokowi. Jumlahnya udah habis sendiri hanya untuk bicara jatah. Padahal ada faktor kualitatif yang lebih besar. Jadi poin saya adalah batasi juga secara kuantitatif. Misal saya berharap tidak ada karena upaya ingin mempersatukan, merangkul semuanya, nanti Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara bongkar. Hanya karena ingin melebarkan jumlah 34 menteri menjadi saya nggak tahu jadi 40, jadi 42, hanya karena kebutuhan itu. Karena yang dibutuhkan bangsa itu nggak bisa setelah Pilpres narasinya berhenti pada level persatuan saja. Tapi kita harus bicara mengenai kerja. Yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan sekedar persatuan dan rekonsiliasi, tapi bicara mengenai kerja, apalagi dalam situasi geopolitik terbaru, target dan beban buat Prabowo Gibran ini jauh lebih berat. Jadi secara kuantitatif jangan ada perubahan dari Undang-Undang 39 2008. Yang kedua ada tradisi juga, minimal ada perimbangan yang berasal dari non parpol, paling tidak setengahnya lah. Di luar itu baru kemudian ada ruang. Silahkan politik dagang sapi terjadi dengan tetap memperhatikan aspek kualitatif tadi, supaya kemudian mau latar belakangnya apapun, tapi kemudian memang mumpuni di bidangnya. Apakah kemudian kita sebagai pemilih dan sebagai warga bisa cek atau enggak? Simple kok, bisa dilihat kuliahnya dulu apa, latar belakang kerjanya apa, kalau pernah menjadi pejabat apakah pernah punya keterkaitan dengan departemen yang akan dia pimpin. Tapi peran Jokowi menurut Anda akan cukup besar untuk penyusunan kabinet ini? Dalam konteks memberikan masukan sebagai bagian dari keberlanjutan, saya pikir itu dibutuhkan. Tapi kalau dalam konteks Pak Jokowi malah kemudian ingin minta jatah juga, tanda kutip ya, kalau ya, seakan-akan seperti sebuah partai, seakan-akan menjadi sebuah blok politik. Jadi saya pikir itu malah akan menjadi beban buat presiden terpilih. Baik, Mas Toto, terima kasih. Mas Yandri, terima kasih. Bang Doli juga terima kasih. Sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Senior Bang Yandri, Bang Doli. Terima kasih Bang Doli.